Kita tidak pernah ketemu Nabi. Ada yang pernah ketemu Nabi? 15 abad jarak antara kita dengan Nabi. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah jumpa dengan Rasulullah. Tetapi ada orang yang jumpa dengan Rasul, bicara dengan Rasul, melihat Rasul, menyaksikan kehidupan Rasul, dia tidak beriman. Di antara paman-paman Nabi, itu ada yang hidup ketika Nabi menjadi Rasul itu 4 orang dalam sejarah. Jadi ada paman Nabi itu kan ada 9 orang. Ayah Nabi itu Abdullah. Abdul Muthalib punya anak 10. Salah satunya Abdullah. Nah, ketika Nabi mengumumkan diri sebagai Rasul, paman Nabi yang hidup ada 4. Yang pertama Abu Lahab, yang kedua Abu Thalib, yang ketiga Hamzah, yang keempat Abbas. 2 Abu yang pertama matinya tidak beriman. Mohon maaf kalau ada Abu di sini. Abu Lahab, ya. Ketika Nabi Muhammad lahir, dikabarkan oleh Suwaibah, budaknya, kepada Abu Lahab bahwa telah lahir keponakannya, anaknya Abdullah. Apa yang terjadi? Abu Lahab yang namanya sebenarnya Abdul Uzza dinamaikan Abu Lahab itu karena ganteng, putih, bercahaya, kemerah-merahan. Begitu mendengar anak keponakanmu lahir, wajahnya menjadi senang luar biasa sampai dia berteriak, "Hai Suwaibah, kamu aku merdekakan." Senang dia lahir. Ketika putri-putri Nabi sudah besar, Ummi Kalsum, Ruqayyah, dilamar oleh Abu Lahab untuk putranya. Yang satu untuk Utaibah, yang satu untuk Utbah. Artinya hubungan Nabi dengan Abu Lahab begitu dekat. Tapi begitu Nabi mengumumkan diri sebagai Rasul, Abu Lahab yang mengatakan, "Tabalaka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Apa hanya untuk ini engkau kumpulkan kami?" Nabi diam, tidak melawan. Ya, akhirnya pertemuan itu bubar. Tapi Allah yang kemudian jawab, "Tabat syada Abi Lahab wa tab." Yang celaka bukan kamu Muhammad, tapi yang celaka adalah Abu Lahab dan kedua belah tangan. Dia orang kaya. Dia kerahkan seluruh kekayaannya untuk mengalahkan Nabi Muhammad. Sehingga ketika perang Badar dia nggak bisa pergi. Dia upah 4.000 dinar supaya orang bisa ikut perang Badar. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Nggak ada guna kata Allah. Semua potensi kekayaannya itu nggak ada guna. Apa lanjutan ayatnya? Sayasla naran dzata lahab. Dan kelak nanti dia masuk dalam api neraka. Wa mra'atuhu hamalatal hatab. Istrinya Ummu Jamil cantik, maka bernama Ummu Jamil. Juga nanti akan bersama di dalam neraka membawa kayu bakar. Ngapain dalam membawa kayu bakar? Para ahli tafsir mengatakan orang yang membawa kayu bakar itu tamsil bagi orang yang kemana-mana menceritakan hoax. Jadi kalau kita sering kirim hoax itu keturunan Ummu Jamil. Ya, di situ dikatakan oleh Allah, saya apa tadi? Wa ma'atuhu hamalatal hatab fi jidha hablum min masad. Nanti dia memakai kalung dari sabut, untayan sabut yang di gulung. Dia hidup di dunia dengan kemewahan, emas, berlian, intan, tapi nanti dia akan seperti itu. Abu Lahab tidak beriman. Dia ketemu Nabi, dia lihat Nabi, ya. Kapan dia mati? Abu Lahab ini matinya 7 hari lebih kurang setelah perang Badar. Nabi hidup di kota Mekah 13 tahun, ya. Perang Badar tahun 2 Hijriah, artinya 15 tahun. Surah Al-Masad atau surah Al-Lahab ini berkumandang. Abu Lahab begitu dengar, marah. Dia panggil kedua anaknya Utbah dan Utaibah, ceraikan itu anak-anak Muhammad, kembalikan kepada ayahnya. Kalau tidak, jangan kau jumpai aku lagi sebagai ayahmu. Nah, dikembalikan, dicerai itu. Ummi Kalsum dicerai, Ruqayyah dicerai. Bahkan Utaibah meludahi muka Nabi, ya, ketika mengembalikan putri Nabi. Utaibah dia mati dalam kekufuran, ya, kecuali Utbah. Nanti Utbah masuk Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Abu Lahab.
jumpa Nabi, tidak beriman. Ada yang menarik dalam kisah ini. Di sekitar Abu Lahab itu banyak orang-orang pintar. Abu Jahal, ibu-ibu, ya, ada saya pengajian tanya, Abu Lahab sama Abu Jahal bedanya apa? Beda. Abu Lahab paman Nabi, Abu Jahal lain lagi. Abu Jahal itu bangsawan juga. Ya, namanya sebenarnya Amir bin Hisam. Tapi karena jahil, ya, dia membunuh budak-budak, bahkan mentusuk kepala budak sampai belakang, sehingga Nabi mengatakan itu dia si Abu Jahal. Tapi dia dipanggil oleh kaumnya Abul Hakam. Maknanya dia orang pintar, orang cerdas. Jadi di sekitar Abu Lahab itu ada Abul Hakam, ada Muawiyah, ada Umayyah, ya, ada Abu Sufyan. Tapi coba pikir, kenapa Abu Lahab tidak masuk Islam? Sebenarnya kan sederhana saja mengalahkan Nabi Muhammad. Abu Lahab tinggal mengumumkan, saudara-saudara sekalian, hari ini saya masuk Islam, walaupun pura-pura. Sebab banyak Islam pura-pura juga hari ini katanya. Walaupun dia pura-pura, saudara sekalian, saya masuk Islam hari ini. Apa yang terjadi? Maka orang akan mengatakan Muhammad pendusta, Al-Quran bohong, expired. Katanya Abu Lahab masuk neraka, saya selana ronja talahab. Tapi nyatanya dia masuk Islam. Coba kita pikir, kenapa ini tidak terjadi? Ini sebuah bukti bahwa Al-Quran itu mukjizat. Dia bukan karya manusia. Ya, dia tidak akan mungkin dikalahkan oleh akal manusia. Sampai mati Abu Lahab, dia tidak terpikir untuk bisa mengalahkan Nabi Muhammad. Begitu mudah sebenarnya untuk merontokkan, ya, integritas Nabi, sederhana saja, tapi itu tidak terjadi. Abu Thalib, paman Nabi yang kedua, memelihara Nabi, menjaga, merawat Nabi sejak kecil, ya. Bahkan mempertaruhkan jiwanya siapa yang mau mengganggu Nabi. Tapi ketika di akhir hayatnya Nabi datang, Abu Jahal, tokoh-tokoh Quraisy ada. Nabi berbisik, paman, ucapkan la ilaha illallah, aku nanti akan bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau adalah orang yang beriman. Tiba-tiba dari sebelah kirinya berkata Abu Jahal, hai Abu Lahab, kamu mau mati dalam keadaan pengkhianat, mengkhianati ajaran leluhurmu? Nabi berkata lagi, paman, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan itu kalimat paman. Akhirnya Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak beriman. Mahal sebuah hidayah. Sekalipun Nabi sangat mencintainya, tetapi Allah menyatakan bahwa hidayah itu adalah milik Allah. Nah, kalau sahabat Hamzah, dia hidup dengan Nabi Muhammad, ya, seperti sahabat walaupun paman, karena orang ini lahirnya berdekatan. Waktu Abdul Muttalib nikah sama mamanya Hamzah, Abdullah nikah dengan Aminah. Nah, orang ini hamil berdekatan, lahirnya sama-sama tahun gajah. Hamzah beriman dan dia syahid di medan perang. Dia syahid sebagai pahlawan Uhud. Ya, dia dimutilasi, tubuhnya sempat dikoyak-koyak. Tetapi Nabi menyebut bahwa dia adalah singa Allah dan dia penghuni surga. Abbas, paman Nabi yang umumnya lebih muda dari Nabi sekitar 3 tahun. Dia hidup sampai usia 82 tahun. Abbas ini ketika pada masa Khalifah Umar terjadi paceklik, ya, sampai waktu itu banyak kelaparan di beberapa daerah. Sudah berdoa, belum juga turun hujan. Tiba-tiba ada seseorang menghadap Amirul Mukminin, menghadap kepada Umar bin Khattab, lalu berkata, hai Amirul Mukminin, di masa Bani Israel, ketika mereka menghadapi musibah kekeringan, mereka mencari orang yang punya garis keturunan dengan Rasulnya. Teringat Umar dengan Abbas yang waktu itu usianya 82 tahun. Maka dipanggillah Abbas, dimohon pertolongan. Abbas lalu mengajak sholat, minta hujan. Belum selesai doanya, mendung gelap dan hujan turun.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya sengaja mengawali ilustrasi ini untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak jumpa Nabi, tapi kita beriman. Ada orang jumpa Nabi tidak beriman. Nabi pernah berada di sebuah kuburan, lalu Nabi berkata, alangkah rindunya aku dengan saudara-saudaraku. Para sahabat tersentak, lalu berkata, bukankah kami saudaramu wahai Rasulullah? Oh bukan, kata Rasulullah, antum ashabi, kalian sahabat. Lalu siapa saudaramu ya Rasul? Mereka yang belum hadir, kata Rasulullah. Siapa mereka belum hadir itu? Kita-kita ini. Jadi kita-kita ini pernah dirindukan oleh Nabi. Seorang sahabat lalu bertanya, bagaimana kelak engkau mengenal mereka ya Rasulullah? Kan tidak pernah kita melihat Rasul. Dulu belum ada foto, video seperti kehebatan hari ini. Bagaimana kita bisa mengenal Rasul? Bagaimana Rasul kenal saya, kenal Ustaz, kenal Bapak Ibu, kan nggak tahu. Sehingga ada seorang sahabat lalu bertanya, bagaimana ya Rasulullah engkau kenal nanti umatmu? Ada miliaran, ya sekarang saja 1,8 miliar umat Islam, dari 7 miliar lebih umat di dunia ini. Umat-umat sebelum kita ini, ya, umat Islam yang sudah wafat, wah mungkin sudah ratusan miliar. Bagaimana ya Rasul kalau nanti mengenal mereka? Nabi lalu bertamsil, kata Nabi, kalau ada kuda-kuda hitam pekat, lalu di antara kuda hitam itu ada kuda yang kakinya belang putih berwarna. Apakah kalian bisa mengenal yang belang-belang putih itu? Maka semua sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Bagaimana mungkin kuda-kuda hitam lalu ada kuda yang belang putih, kita pasti akan kenal yang belang putih tadi. Maka lalu Nabi berkata, begitu aku nanti mengenal umatku. Jadi EKTP itu hanya di dunia, nggak bisa dibawa sampai ke dalam tubuh. Identitas itu nggak laku, paspor juga nggak laku. Satu-satunya identitas kita ketika Nabi mengatakan aku kenal umatku nanti, karena dibanding umat lain, ya, umat lain tidak punya ID card di akhirat. Kata Nabi, umatku pada anggota wudunya memancarkan cahaya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah berdesak-desakan, ya Rasulullah saya umatmu, nggak usah. Selama kita menjaga wudu, melakukan sholat, maka pancaran cahaya wudu itu akan menjadi pengenal kita nanti di akhir. Subhanallah.